Lanjut. Tadi 8, Yeremia 8 ayat 58. Yeremia 8 ayat 58. Mengapakah bangsa ini berpaling? Mengapakah bangsa ini berpaling dan berpaling terus? Terus mereka berpegang pada tipu, Mereka berpegang pada tipu dan tipu. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan apakah yang telah kulakukan ini. Sambil berlari, semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri dalam pertempuran. Bahkan burung ragung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Coba kan, penipu-penipu ini, penulis-penulis ini, guru-guru ini, ya sudah tipu dan tipu. Ini nubuatan bukan? Dinubuatkan nanti kemudian hari seperti itu enggak? Ya. Terjadi enggak? Terjadi. Terjadi loh sampai saat ini sudah ada ditipu, ya? Coba ditipu-tipu yang kelihatan sekali. Jadi sahabat, jadi apa? Halo? Minggu. Ya? Coba. Pesak jadi apa? Paskah. Jadi Jumat Ingat baik-baik. Pondok daun jadi apa? Itu hukumnya Tuhan nggak? Enggak, sekarang itu namanya hukum Tuhan tadi yang saya bilang Pesak, pondok daun, hukum Tuhan nggak? Sekarang ada nggak hukum Tuhan yang dilakukan di kolong langit? Mereka lakukan nggak hukum-hukum Tuhan? Misalnya pondok daunnya, Pesaknya, Sabatnya, mereka lakukan nggak di kolong langit? Enggak. Tidak ada lagi, saudara. Itulah tadi dia bilang namanya apa? Pena-pena Pak? Halo? Bosan nggak ini? Ya? Lama nggak ini khotbahnya? Halo? Itulah pena-pena palsu. Kau baca selanjutnya Yeremia 9 ayat 3 sampai 6. Cepat baca dengan keras. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran. Rajalela dalam negeri, sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penidasan ditimbuni penidasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Yahweh. Tipu demi tipu, nindasan demi penindasan. Mereka tidak mengenal namaku. Ini sudah dicatat, saudara. Sampai sekarang ini tidak mau lagi. Itulah juga orang-orang Yahudi ini sampai yang ada sekarang ini nama Tuhan yang mereka ganti namanya Adonai, mereka ganti Hasem. Apakah Tuhan kehendaki itu? Halo? Dia tidak pernah akan mau dipanggil namanya Adonai, tidak pernah akan mau. Terus namanya siapa? Yahweh itulah namaku. Elohim itu adalah gelarku. Itulah sampai selama-lamanya kekal. Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Itulah yang dibalas kita di dunia ini sekarang. Nama itu tidak penting. Yang penting itu hatiku ke atas. Disepelekan gak itu? Disepelekan nama, saudara. Tidak tambah disepelekan nama. Nama kau ribut-ribut. Yang penting hati saya ke atas. Ini dari mulut ke mulut enggak? Atau ada firmannya enggak gitu? Nama itu tidak penting. Terus ada enggak yang penting hatiku ke atas? Ada enggak firmannya? Tidak pernah ada tulisannya di dalam. Ya. Malah sebaliknya nama itu penting enggak nama? Penting. Coba baca Matitia 10 ayat 22. Ya. Ini yang sepele-sepelekan nama, ingat loh itu. Coba baca.
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Mendengar nama Yesus sekarang tuh sepele nggak mereka buang-buang muka nggak? Sepelekan. Dengan nama Yahweh itu mereka langsung buang muka nggak? Menyepelekan. Mereka nyepelekan langsung mereka kutuk saudara. Ya. Coba saudara kalau sudah seperti ini. Nah kalau sudah seperti itu ada sanksinya nggak? Enggak. Tadi kan dia bilang yang bertahan karena namaku salah, Selamat. yang tidak bertahan itu akan mati. Mati saudara ya. Ya, ingat baik, catat baik-baik ini. Ya, saya bukan mengarang-arang, saya tidak mencomot-comot. Saya mau kasih tahu saja yang meremehkan hukum Tuhan itu tuh. Ya. Nanti dia akan genapi itu. Tuhan itu tidak akan merubah komputernya di atas itu. Dia tidak akan merubah. Dia tidak akan rubah aja. Itu sudah permanen itu. Ya. Sekalipun mereka dari mimbar sekarang begitu rupanya mereka, ini kan bukan zamannya lagi. Coba mereka enteng siapa yang mengatakan ini bukan zamannya? Orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? Bukan orang Yahudi, saudara. Ya. Ini miliaran loh saudara. Makanya kemarin saya merenung betul. Pada waktu namanya bangsa Inggris ini, dia betul-betul menyesal. Ya. Bertahun-tahun membenci namanya orang Yahudi saudara. Kalau orang membenci orang Yahudi, sama saja lu membenci itu Tuhan. Ya. Ini bangsa pilihannya saudara. Ingat baik-baik nanti. Pada waktu dia berdamai itu bukan karena kebenarannya mereka loh ya. Mari kita lihat nanti ada firman-Nya kan. Ya. Pada waktu dia berdamai dengan Tuhan itu bukan karena kebenaran mereka loh. Ingat baik-baik, harus kamu mencatat ini. Ya. Jadi bangsa satu ini memang dia pisahkan dari bangsa lain. Ada nggak firman-Nya bahwa dia pisahkan dari bangsa lain? Dia dipisahkan dari bangsa lain supaya mereka ini jadi bangsa kesayangannya, karena mereka adalah bangsa apa? Imamat dan raja. Ini dipisahkan saudara ya. Nah, ini bangsa kesayangannya ini jangan sekali-sekali kita ikut nimbrung. Ya. Karena ada yang bilang kan, aku lagi marah sedikit, ini bangsa lain ikut nimbrung. Ada nggak? Coba baca namanya Zekaria 1 ayat 15. Ya. Cobalah kamu baca kitab suci tiap hari gitu kan. Pasti nanti kalau kamu mendengar seperti itu, coba. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Coba menimbulkan kejahatan apa bangsa-bangsa ini saudara? Harus tahu saudara. Kejahatan apa ini? Ini dinubuatkan nggak nanti kemudian hari? Halo? Ini dinubuatkan. Ya. Tambah kejahatan lagi. Ini bangsa ini sudah jahat juga. Mereka lebih jahat lagi bangsa ini. Makanya saya mengatakan tadi, ini disuruh namanya sahabat-sahabat itu kekal. Ya. Coba. Ya. Ini namanya bangsa Israel saja pun disepelekan sahabat, akhirnya dihukum saudara. Ya. Apalagi bangsa asing ini. Sepele-sepelekan. Lanjut. Ya. Dengarin. Yeskiel 16 ayatnya 59 sampai 60. Yeskiel 16 sabar dulu. Yeskiel 17 ayatnya Yeskiel 16 ayatnya benar 16 ayatnya 59 60. Coba baca. Sebab beginilah firman Tuhan Yahweh, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Tapi lu anggap ringan, ingat baik-baik. Perjanjianku itu akan kekal, saudara. Jadi catat baik-baik dulu itu, catat baik-baik dulu tadi. Kau anggap ringan, tapi perjanjianku itu akan kekal. Ya, ini pesan kepada Tuhan. Lanjutkan Ina 61, 63 nanti di garis bawahi itu. Ya, tadi mereka anggap ringan, tapi dia bilang Tuhan itu perjanjianku kekal.
Tapi kalau kau baca dari 61 sampai 63, coba dibaca. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Engkau mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Coba, pada waktu dia adakan perjanjian baru nanti sama orang Israel, dia berdamai dengan Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran mereka. Catat itu. Kamu catat itu, kamu garis bawahi itu, ya. Kamu garis bawahi benar-benar untuk bangsa satu ini, jangan ikut-ikutan, ya. Menghujat namanya bangsa Israel ya, saudara ya. Menghujat bangsa Israel sama kamu menghujat Tuhan itu, ya. Jangan ikut-ikutan. Biarkan saja dia ini ya, anak dengan bapak, ya, bapak dengan anak ini, karena memang Tuhan itu menjadikan orang Israel itu anaknya. Bangsa lain itu tidak anak, ya. Jadi ingat baik-baik baca kitab suci dengan benar ya. Nanti diadakan namanya perdamaian dengan orang Israel bukan karena mereka benar, bukan karena mereka benar. Catat baik-baik ini, kamu catat dan digaris bawahi, ya. Lanjut. Yeskiel 17 18 sampai 21. Baca dengan baik, dengan benar. Ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyebutkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat hukum. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jariku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang mengatakan. Coba saudara, yang memandang ringan, yang memandang sepele-sepele sekali sekarang itu dikasih hukuman, saudara, ya. Dikasih hukuman, ya. Gak gampang, saudara. Makanya baca kitab suci benar dengan baik, ya. Makanya dia berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya itu apa? Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Harus miskin dulu atau gimana? Coba tangkapannya saudara apa? Pada waktu kau berhadapan pada Tuhan itu benar-benar seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa. Itu yang dimaksud, bukan kau miskin dulu. Halo? Ya, kalau engkau baca Matius 5 seakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, bukan berarti miskin dalam materi, bukan. Kalau kau berhadapan di hadapan Tuhan tuh jangan boleh bawa apa-apamu. Jangan kau bawa dokter profesormu, jangan kau bawa kekayaanmu. Ya. Orang miskin itu kan hanya nurut. Hanya gege saja, saudara, karena dia tidak punya apa-apa. Itu yang dimaksud, saudara. Ya, jangan kau pandang ringan, jangan kau pandang enteng. Kalau kau pandang enteng itu ada sanksinya. Yeskiel 22 ayat 8. Ini kalau kau renungkan baik-baik ya, Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Coba saudara melihat sahabat pandang enteng, saudara. Padahal sahabat itu ada sanksinya. Yang melanggar sahabat itu dihukum mati nggak? Ya. Kalau dipindahkan sahabat itu kayak apa? Mati. Sudah diperingatkan dari awal nggak? Ya. Ya. Coba baca Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Ini kan berulang-ulang loh ini saudara. Setiap sahabat juga saya tulis itu. Setiap sahabat. Baca lagi hari ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7
Haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Coba saudara ya, ini kan sebelum dikasihkan loh batu, ini kan diperingatkan dulu, ingat loh sahabat ini. Inilah yang disepelekan sampai saat ini. Dianggap itu nggak ada masalah, pindahkan hari sabat itu nggak ada masalah. Pak, di dalam ada ancamannya. Ancamannya sangat berat, saudara. Ya. Paling dicatat namanya Taurat itu tidak ujuk-ujuk. Ini sabat, ini ditarik di mana? Keluaran Kejadian 2, saudara. Ya. Kalau engkau baca Keluaran 2 di sana masalah sabat, saudara. Ya. Coba kalau Keluaran 2 ayat 1, Kejadian 2. Ini yang dicatat di situ di Tauratnya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Terus? Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus? Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Lalu Tuhan itu memberkati hari ketujuh. Inilah yang diperkosa sana, diperkosa sini. Berkat itu bicara kekayaan. Berkat itu artinya apa? Lo sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kehidupan. Itu berkat, tidak bicara namanya apa tadi kekayaan, ya. Diberkati namanya kambing dombamu, artinya kambingmu itu tidak kena penyakit, kambingmu itu akan beranak, bercucu cicit, kan banyak. Itu bicara kehidupan, ya. Jadi siapa saja yang menguduskan sabat itu terima berkat. Setiap sabat Tuhan datang memberkati hari ketujuh, kan begitu. Coba ya. Kalau kau tidak datang hari ketujuh itu dapat berkat enggak? Tidak pernah memperoleh berkat. Karena pun di sana kalau engkau baca namanya Yeskiel 46, coba 1 sampai berapa? 3 coba 46. Beginilah firman Tuhan Yahweh, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui. Jadi bukannya dia hari apa? Sabat, saudara. Kalau kau datang hari apanya itu kau ibadah mingguan itu minggu kira-kira dibuka nggak tuh pintunya? Tertutup, saudara. Ya, bayangkan saja mereka paksakan di dunia ini, saudara. Memaksakan kepada orang. Dan ini juga orang pengikutnya bukan sedikit, miliaran orang, saudara. Nah, sehingga mereka bangga. Siapa kamu? Pengikutmu siapa? Loh, olokan ini dari awal sudah ada. Bagaimana nabi ini yang naik bulat-bulat itu penggantinya Elisa, ya? Elia. Kalian ini kurang tangkap kalau saya lagi khotbah. Jadi Elia itu naik ke surga dengan bulat, saudara. Pada waktu Elia itu berhadapan dengan nabi-nabi Aserah maupun Baal itu banyak nggak? Coba saudara, ya, ingat baik-baik loh saudara ya, jangan sepelekan namanya sabatnya, ya. Jangan kamu anggap ringan. Kalau kamu anggap ringan, akhirnya dihukum saudara, ya. Jadi ingat baik-baik, diperingatkan juga kita ini, diperingatkan untuk namanya kita orang asing ini. Ya, coba kalau engkau baca Roma 11 ayatnya 25 sampai dengan 27, coba kau raba benar-benar hatimu ini. Ya, baca Roma 11 ayatnya 25 sampai 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila aku menghapuskan dosa, bukan karena namanya kebenaran tadi sudah ditulis sekian. Ya? Kalau nanti dihapuskan nama sekarang, kalau dia berdamai dengan Israel, bukan karena kebenaran mereka. Makanya orang asing ini perlu sekali dengan rendah hati bacalah kitab suci ini. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang menyimpang dalam kebenaran Tuhan, menyimpang dalam hukum-hukumnya Tuhan. Supaya engkau tahu itu apakah mereka menyimpang, tidak menyimpang, harus apa? Harus apa? Membaca. Suara agak keras. Harus apa? Membaca. Amin kah? Ya, ingat baik-baik loh, dikasih namanya kota saudara. Ya? Dikasih kota itu. Ya? Jangan engkau sok tahu, sok pandai kau orang asing gitu. Dengan tegar tengguhnya mereka ini, kamu punya kesempatan, saudara. Makanya dibilang Matitia sana, Matitia 7, karena sempitnya jalan itu, sedikit orang masih berusaha lah masuk di namanya pintu yang berusaha itu apa? Yang kau usahakan itu apa? Halo? Yang kau usahakan apa? Membaca kitab suci ini, ikuti perintahnya, pasti engkau amin gak? Halo? Sadar gak yang saya katakan tadi itu? Ya? Catatlah baik-baik dan renungkan lagi. Ya? Coba pada waktu Tuhan bertanya, pada waktu orang-orang Israel bertanya, bagaimana kami memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini ada pertanyaan loh, zaman Yasua loh saudara. Ya, bagaimana kami memperoleh, apa harus yang kami lakukan supaya kami memperoleh namanya hidup yang kekal? Apa jawabannya mereka? Jawaban Tuhan. Pada waktu orang Israel mengatakan, supaya kami ini memperoleh hidup yang kekal, apa harus kami lakukan? Jawab Tuhan apa? Mengikuti namanya hukum Tuhan Tauratnya. Coba baca ini Matitia 19 ayatnya 16-26. Ini sudah lengkap loh saudara. Supaya orang pendengar mencatat saudara, dengan rendah hati itu kan catat, pasti dia akan selamat. Coba Matitia 19 ayat 16-26. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yeshua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yeshua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yeshua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Coba kalau berurut terus saja Markus, supaya orang tahu loh, ini tidak diungkap seolah-olah ini bukan kutipan. Coba lihat khotbah-khotbahnya di luar sana itu, ya. Tidak, ini saudara. Jadi seolah-olah itu zamannya Yeshua ada kata-kata ini, ya. Coba baca lagi Markus 12 ayat 28 sampai 34, cepat. Kan sama itu tadi, sama. Kan diulang-ulang, dicatat oleh ketiga nelayan ini.
Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yeshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu. Lanjut lagi Luka 18 ayat 18 sampai 25. Supaya lengkap ini, supaya orang mencatat di sana, supaya tidak memujat-mujat namanya Yahweh, tidak memujat-mujat namanya Taurat, apanya hukum Tuhan Taurat itu. Ya, ini Taurat loh ini. Ya, coba. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yeshua, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang..." Apa yang baik memperoleh hidup yang kekal terus? Jawab Yeshua, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yeshua berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yeshua memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yeshua, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan." Saya mau tanya dengan jujur, apa yang ditulis tadi Matitia, Markus dengan Luka itu dari Taurat atau bukan? Kalau benar-benar orang sadar itu saudara, tidak akan mungkin saudara akan melanggar perintah-perintah. Ini jelas kok hari ini. Ini ada dua loh batu. Loh batu pertama itu kasih kepada Tuhan. Loh batu kedua itu sesama manusia sudah. Kalau kau abaikan ini 10 hukum Taurat ini, itu keselamatan tidak akan pernah mungkin saudara. Karena tidak pernah akan menganulir perkataannya di sini. Ya, makanya engkau harus belajar kitab suci dengan benar, dengan baik saudara. Ya, kalau tidak, itu sorga lu tidak akan pernah ketemu sorga itu. Kalau engkau malas namanya baca kitab suci, tidak pernah akan ketemu namanya sorga itu, akan jauh dari. Ya, karena jelas-jelas di mimbar sampai saat ini mereka tolak nama Tuhan, mereka tolak namanya Taurat Tuhan ini saudara. Pada di dalamnya zaman Yeshua ini tidak pernah dia menganulir perkataannya sendiri. Satu yota, satu titik tidak bisa. Menikah langit dan bumi ini lenyap. Daripada mau kurangkan satu titik atau satu yota ini namanya Taurat ini, kurang apa lagi? Itu. Tapi sampai saat ini mereka tetap membabi buta. Coba. Ini kan yang membabi buta ini kan bukan sedikit, ini miliaran orang saudara. Ya. Makanya coba saya merenung ya, zaman namanya kedua raja ini, ada raja utara dan ada raja selatan saudara. Kerajaan utara itu banyak sekali, gitu. Ada 10 suku di sana saudara. Ini adalah gambaran sebenarnya kalau orang merenung dengan rendah hati, ini kan sudah digambarkan demikian saudara, gitu. Di kolong langit itu banyak miliaran orang saudara yang menyimpang dalam kebenaran ini, tapi mereka tidak merasa menyimpang, mereka baik-baik saja, ya kan? Makanya suatu saat nanti akan dibawa ke pengadilan saudara. Kalau engkau baca namanya Pengkhotbah sana 12 ayatnya 13-14, coba dibaca yang kencang itu, ya.
Suatu saat nanti akan dibawa ke pengadilan nanti saudara. Ya, Pengkhotbah 12 ayatnya 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Suatu dibawa ke pengadilan. Makanya kalau kita baca namanya ayat 13 sana, apa? Ikuti perintah Tuhan, harus takut kepada Tuhan. Jangan engkau melanggar namanya Tauratnya. Jangan engkau melanggar Tauratnya. Suatu saat engkau dibawa ke pengadilan saudara. Ya. Suatu saat nanti dibawa akan pengadilan saudara. Pengadilan yang gak tanggung-tanggung. Ya. Apakah namanya di Injil sana tidak ditulis juga? Ditulis, ada ancamannya. Ya, yang mengabaikan Taurat tadi itu, yang mengurang, dibuang sajalah sana ke neraka itu, buang sajalah. Ya. Coba, apakah orang itu juga sadar? Tidak sadar loh saudara. Ya, kenapa mereka tidak sadar yang miliaran orang ini? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci ini. Kalau mereka membaca kitab suci itu, tempat-tempat ibadahnya pasti sepi seperti Eropa sana. Eropa itu tidak ada lagi saudara. Kalaupun ada di Eropa itu orang-orang yang sudah mau mati. Yang sudah mau mati itu kan sudah pikun-pikun, hanya dia datang saja rumah dianggap selamat. Ya. Sudah diperingatkan di sana. Kalau baca namanya Yeremia 7, 9, 10 sana sangat jelas di sana itu saudara. Selama itu otakmu masih segar, ya, makanya kau pelajari kitab suci, lu baca kitab suci ini sehingga kau tahu, gitu loh kan? Sehingga tidak datang sekedar kau datang di rumah ibadah itu hanya nganga-nganga. Kau datang rumah ibadah itu kalau dia menyimpang, tinggalkan saja rumah ibadah itu, tinggalkan orang itu, jangan engkau dengar. Makanya jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membengkokkan hukum. Sudah diperingatkan juga, ya. Makanya kalau engkau baca namanya Matthias 12 ayat 37, apa katanya? Halo? Ya. Matthias 12 ayat 37, ya. Baca yang keras itu. Matthias 12 ayatnya 37, yang keras mulutmu, apa suaramu? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu itu dibenarkan, dan menurut juga ucapanmu dihukum saudara. Itu yang dimaksud. Suatu saat nanti dibawa ke pengadilan, gitu? Suatu saat nanti dibawa ke pengadilan saudara, untuk mempertanggungjawabkan ini. Apa yang dia lakukan di kolong langit ini saudara, ya. Catatlah dengan baik-baik. Menurut ucapanmu dibenarkan, dan menurut ucapanmu dulu dihukum. Baca lagi Roma 10 ayatnya 9-10 yang keras-kerasnya, ya. Baca namanya Roma 10 ayat 9 dan 10. Baca dengan keras. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Yahweh itu, terus dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi lu catat baik-baik ini saudara. Suatu saat nanti dibawa ke pengadilan. Nah, karena kau bertanggung jawab di sana. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut juga ucapanmu akan dihukum saudara. Ya. Supaya kita tahu tadi itu, menurut ucapanmu dibenarkan, supaya kita jadi orang benar, apa yang kita lakukan? Lalu Membaca. Ya, membaca. Ikuti perintahnya. Kalau engkau menjadi orang benar itu, harus kau lakukan perintah Tuhan. Bacalah Ulangan 6 ayat 25 dengan keras. Bacalah Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita. Kalau engkau menjadi benar itu di hadapan Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, saudara. Ya, lakukan perintah Tuhan. Ya. Dia tidak peduli mau orang tua kayak mau anak, tidak peduli saudara, akan suatu saat akan bertanggung jawab saudara, di hadapan Tuhan itu. Ya. Ya. Itulah perintahnya. Ya.
Gak ada yang lain. Jangan engkau abaikan. Kalau engkau rasa takut kepada Tuhan, apa yang kau lakukan? Halo, Ulangan 6 ayat 24, coba baca yang keras-kerasnya. Orang takut kepada Tuhan itu apa praktiknya? Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang mengajak-ngajak engkau, supaya kita ibadahnya minggu, jangan engkau mau, saya takut. Takut perintah Tuhan, karena itu ada ancamannya. Jangan engkau mau. Sekarang kau tidak terasa, tapi suatu saat nanti Tuhan akan datang, akan dihukum bumi ini, ya, dihukum bumi ini yang melanggar hukum, gitu loh. Suatu saat akan datang dengan apa? Dengan namanya palu besi, dengan segala kemuliaannya, saudara, ya, yang dilihat oleh nelayan-nelayan di apa? Matitia 17 ayat 1-2, coba baca. Matitia 17. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Coba saudara, suatu saat nanti bukan yang dilihat lagi pada waktu dia jadi manusia. Suatu saat nanti dengan segala kegemilangannya dia datang di bumi ini menghukum. Pada waktu dia datang dengan sekarang bersinar-sinar, itu akhirnya apa bilang? Gunung tolong timpa kami, tutup kami supaya kami tidak melihat wajahnya, saudara, ya kan? Suatu saat dengan dia datang lagi kedua kalinya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri akan menghukum bumi ini. Nah lo, ya kan? Coba saudara, ya. Kalau engkau baca namanya Yesaya 24 ayat 5 dengan keras, coba baca, gitu, ya. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Coba kan, kalau engkau baca nanti akan dihukum. Kenapa dihukum? Apa? Karena melanggar undang-undang, melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau engkau baca ini kan, kenapa sih sekarang ini? Apakah sudah dinubuatkan kan? Sudah dinubuatkan dari Daniel. Daniel itu posisinya di Israel atau di mana? Atau di tempat lain? Ya, di pembuangan sana. Makanya yang mereka nanti sudah dinubuatkan akan merubah namanya waktu dan hukum. Coba baca Daniel 7 ayat 25. Ya, ini kan sudah dinubuatkan ini, saudara. Ya, sehingga engkau ini tidak sepelekan, tidak anggap ringan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan seterusnya. Dan mereka mengubah waktu dan hukum. Itulah yang terjadi, ya. Akhirnya mereka Israel ini kan langsung Yerusalem dihabisi, dirubuhkan semua. Akhirnya mereka ditawan, mereka berspora seluruh dunia. Siapa yang menghancurkan namanya Yerusalem? Jenderal siapa namanya yang sampai robohkan namanya Yerusalem sudah gak ada lagi, namanya Jenderal Titus. Titus itu orang siapa? Orang Romawi, saudara. Ya kan? Dikata saudara itu, saudara, ya. Akhirnya di Yerusalem gak ada. Itu nubuatan tadi. Nah, nubuatan tadi melanggar hukum dengan waktu. Benar gak? Waktu sekarang apa? Waktu sekarang sore ke sore nggak? Atau waktu tengah malam? Sekarang itu waktunya tengah malam, saudara. Siapa yang merubah ini? Ya, sekarang itu tidak ada lagi hukum. Ya, di Injil itu siapa yang merubah ini? Ya, catat sendirilah, saudara, ya. Renungkan ini apa yang kau baca hari ini, khususnya namanya Amsal 13 ini, ya. Dibaca ulang lagi nanti, lu renungkan lagi. Ya, mari kita. Terima kasih ya Tuhan.